Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Zaki. Saya dari 1A Administrasi Publik. Saya di sini akan mempresentasikan PPT saya di bab 12 pelajaran matkul pengantar administrasi publik yang berjudul Perkembangan Hubungan Pusat dan Daerah. Sebelum saya mempresentasikan PPT saya, simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang sentralisasi dan desentralisasi. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila Latif. Nama saya Poni Lestari. Kami dari Pendidikan Administrasi Perkantoran A, tahun 2019. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Pengambilan keputusan dalam sentralisasi yaitu secara terpusat. Sentralisasi pernah digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Desentralisasi adalah proses distribusi kekuasaan dan kewenangan pemerintah ke daerah-daerah yang pengambilan keputusannya diambil per divisi. Apa saja kelebihan sentralisasi? Yang pertama, lebih mudah untuk menerapkan kebijakan umum dan praktik untuk bisnis secara keseluruhan. Yang kedua, mencegah bagian lain dari bisnis menjadi terlalu mandiri. Yang ketiga, lebih mudah untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan dari pusat. Yang keempat, lebih cepat pengambilan keputusan dan lebih mudah untuk menunjukkan kepemimpinan yang kuat. Apa saja kekurangan sentralisasi? Yang pertama, manajer lokal cenderung jauh lebih dekat dengan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, kurangnya otoritas turun hierarki mungkin mengurangi motivasi manajer. Yang ketiga, layanan pelanggan tidak mendapat manfaat dari fleksibilitas dan kecepatan dalam pengambilan keputusan lokal. Kelebihan desentralisasi: 1. Harus meningkatkan motivasi staf. Kedua, keputusan yang dibuat lebih dekat dengan pelanggan. Ketiga, konsisten dengan bertujuan untuk menyanjung hierarki. Kekurangan desentralisasi: yang pertama, pengambilan keputusan tidak selalu strategis, dan yang terakhir, sulit untuk mencapai kontrol keuangan yang ketat atau resiko biaya. Contoh dari sentralisasi. Yang pertama, bagian lembaga keamanan negara seperti TNI yang melindungi NKRI dari 3 titik pusat yaitu udara, darat, dan laut. Yang kedua, yaitu Bank Indonesia yang menjadi pusat dari semua pengaturan kebijakan moneter dan juga fiskal. Contoh desentralisasi adalah Dinas Pendidikan menjadi pengatur bagaimana pola pendidikan yang akan dijalankan. Sekian penjelasan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkembangan hubungan pusat dan daerah telah melalui beberapa fase penting dari awal kemerdekaan hingga saat ini. Yang awalnya sentralisasi menjadi desentralisasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, mulai masa Orde Lama 1945 sampai 1966. Pada masa ini, hubungan antara pusat dan daerah itu menggunakan sistem sentralisasi oleh Soekarno. Mengapa menggunakan sentralisasi? Karena memang dianggap sentralisasi ini dianggap pantas digunakan pada masa itu. Dengan alasan yang pertama, Indonesia memang baru merdeka dan baru lahir. Yang kedua, pemerintah daerah dianggap tidak mampu untuk mengelola potensi-potensi kekayaan yang ada pada daerahnya. Jadi memang diserahkan pada pusat, biar pusat yang mengatur. Nah, bagi kalian yang belum tahu sentralisasi yaitu pemerintahan pusat itu mempunyai kendali penuh atas pemerintahan daerah. Nah, yang kedua, pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998 di bawah kepemimpinan Soeharto, beliau memang menggunakan sentralisasi tapi tidak sama dengan sentralisasi pada zaman Soekarno. Beliau menggunakan sentralisasi tapi lebih ekstrim. Pemerintah pusat itu mengawasi secara ketat pada otonomi daerah yang diberikan. Jadi daerah memang diberikan otonomi tapi dibatasi dan diawasi secara ketat, serta pembangunan nasional dan
dikoordinasikan oleh pusat dengan tujuan untuk mencapai kestabilan politik dan ekonomi. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, memperkuat dominasi pusat atas daerah. Yang ketiga, pada era reformasi 1998 sampai sekarang, ini mulai setelah jatuhnya rezim Soeharto, ini mulai diterapkan desentralisasi atau pembagian otonomi daerah, lebih dikuatkan lagi, ditambah atas wewenang daerah tersebut untuk mengelola hasil-hasil potensi daerahnya sendiri. Ini sesuai diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang memberikan otonomi lebih besar kepada daerah. Kemudian undang-undang ini direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk lebih memperkuat otonomi daerah dan meningkatkan efisiensi pemerintahan lokal. Jadi tujuan era reformasi ini memang untuk memberikan hak yang lebih banyak lah, wewenang pemerintahan daerah untuk mengurus pemerintah daerahnya masing-masing, karena pada sistem sentralisasi yang sebelumnya dianggap tidak mampu untuk mensejahterakan daerah, karena ya pemerintahan pusat tidak tahu problematika yang ada pada daerah. Jadi pemerintahan pusat dianggap tidak pantas, dianggap gagal untuk memenuhi kesejahteraan tersebut. Jadi desentralisasi mulai diterapkan di sini. Nah, adapun kekurangan dari keduanya, sentralisasi maupun desentralisasi, sama-sama satu, yaitu korupsi. Karena perbedaannya siapa yang korupsi. Saat menggunakan sistem sentralisasi, yang korupsi hanya berlaku pada mereka yang berkuasa. Contohnya seperti rezim Soeharto, hanya Soeharto saja yang korupsi. Pada desentralisasi, pada masa reformasi, semua pemerintah baik pusat maupun daerah bisa korupsi karena mereka memegang kuasa. Nah, kesimpulan di sini, perkembangan hubungan pusat dan daerah di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Dengan pemberian otonomi yang lebih besar, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, sementara tetap menjaga kesatuan nasional. Baik, terima kasih telah melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.